Dan ada beberapa tim yang harusnya udah tersenyum lebar dengan adanya zona seperti ini. Mereka udah bisa nge-secure tempat-tempat yang oke sesuai dengan gameplay mereka. Tapi ada yang ketemuan nih, COD lagi. Oh, tembakan dari Joe Brengki membuat Arkrau pun harus tertunduk lemas. Bagaimana caranya teman-teman dari Dewa United bisa melakukan backup, kita masih belum tahu, belum terlihat sama sekali. Sepertinya tadi kehadiran Pandum di luar dari BMKG-nya Dewa United. Tidak terprediksi pergerakan Pandum, pergerakannya mereka untuk mengambil bukit ini. Tapi di arah lain Rosemary juga bisa mendapatkan pemain dari Kanzalen. Menjadi korban pertama dari sakitnya peluru seorang Rosemary. Sudah ada 2 pemain yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Dewa seakan-akan terkurung di tempat mereka, Jel. Iya, tadi kita bisa ngeliat bagaimana dari satu pemainnya udah langsung muter balik ya kan. Kalau misalkan dilanjutin mungkin bisa menjadi korban berikutnya dari Pandum. Karena Pandumnya udah turun mobil, udah setup duluan. Sementara mereka kan menggunakan satu mobil satu orang. Dan mostly sekarang seperti itu, satu mobil satu orang. Agak jarang melihat satu mobil digunakan dengan 2 orang atau 3 orang kecuali kepepet. Ya. Kecuali udah berasap dan nggak bisa diperbaiki lagi dengan fitur las. Dan saat ini udah ada beberapa rumah yang udah terhuni, udah tidak menjadi rumah kosong lagi. Bahkan ada beberapa pantauan-pantauan juga, tekanan-tekanan seperti biasa, pressure karena sudah ada satu kepala terlihat di depan. Masih diupayakan dari seorang Reisi, belum kena. Mungkin ada cicilan damage yang masuk, tapi saat ini masih belum terpantau. Oh, ada satu tadi. Udah kelihatan tuh ada angka keluar ya kan? Ada. Ada satu angka keluar, udah mulai kena dikit-dikit tipis-tipis, tapi lagi-lagi penjagaan badan akan menjadi misi utama dari Boom. Ya, masih sayang mantan kayaknya, makanya nggak langsung di tap buat dapetin cicilan damage yang lebih dalam lagi menuju ke arah Boom Esport. Dan Boom juga memarkirkan kendaraan mereka dengan begitu baik supaya masih bisa digunakan di pergerakan circle yang berikutnya. Arah selatan seperti yang terprediksi. Sudah mulai ada yang berputar-putar kembali, malah tiba-tiba timur yang agak sepi. Ini udah ada tim yang manuver ya kalau kita lihat. Ada beberapa pemikiran-pemikiran juga yang dimana mungkin tadi mainnya outer tiba-tiba oke, kayaknya lebih bagus dengan zona seperti ini kita main seperempat aja. Lalu ada juga beberapa tim yang bisa kita ceritakan mereka memang masih stuck di bagian luar karena memang ada banyak sekali satpam-satpam zona yang sudah mulai mengintai. Bahkan ada satu area perkotaan besar sepatutnya. Tapi ada yang pulang kampung, balik lagi. Tadi udah keluar, sekarang balik lagi ke perumahan mereka tidak terima. Nampaknya ada penyusup tapi hampir saja menemukan seorang Reonix. Masih bertahan Reonix, tarik mundur ke arah bagian belakang. Gila licin banget tapi Red Face tidak akan membiarkan Reonix kabur. Bermula dari knock 1 dan langsung diras begitu saja. Revive memang berhasil tapi push dari Shadow Esport. Benar-benar ngotot untuk bisa mendapatkan poin dari arah tim ARPM. Tensky juga berhasil diamankan begitu aja. Peter menahan, masih bertahan tapi not trend di bagian lain tertangkap oleh seorang Rosemary. Last man standing, Peter berusaha mengamankan diri supaya tidak tertangkap oleh Shadow Esport. Granat demi granat pun dilemparkan. Tapi Peter sudah keluar dari jarak lemparan granat tersebut. Mencoba untuk dicari Yoru Gragas. Dia maju melewati broken wall. Belum ada follow up di bagian belakang. Tapi mereka tahu hanya tinggal satu pemain lagi. Dan granat bakal dimasak. Tapi Snape di bagian lain tertangkap oleh Hans Foryu. Dan Clifton juga bisa mendapatkan pemain dari Nightmare. Berpindah sedikit. Ada satu buah momen changsit yang dilakukan. Dan satu tim pertama yang dipulangkan adalah ARPM. Gila, gokil banget retake yang dilakukan. Tadinya kita melihat bagaimana. Loh. Sebentar, apa yang terjadi? Alter Ego Ares rata dipulangkan oleh Nightmare. Ada 2 titik pertempuran tadi di Yasnaya dan juga Open Field. Namun memang ketika kita melihat Yasnaya, ada apa ya, kayak cepet banget gitu. Sempat ada trading yang terjadi ya kan? Betul, itu yang mau gue bahas. Sempat ada trading, tak-tok, tiba-tiba pas kesorot, loh kok hilang? Loh. Gua kaget tadi begitu ARPM-nya pulang kok abu-abunya 2 tim. Harusnya kan 1 tim kan? Oke, apa yang terjadi begitu cepat? Tadi lu sempat ngeliat gak, Mil? Apa? Gak kelihatan ya? Gak terlalu kelihatan sih. Ya langsung cepet ya Iya, berarti cepet ya? banget dia langsung kill feed-nya numpuk. Iya. Oke. Oh berarti barengan. Itu Iya, tipis barengan. tadi tuh. Gue yakin Iya. tipis banget antara ARPM atau Iya. AE-nya duluan. Tapi kayaknya ARPM duluan tadi. Yang fight duluan SE dulu. Yes, Ya. Itu baru ke sana. Jadi jangan bilang observer nyawit ya. Iya, Ya. betul. Timingnya. SE dulu soalnya. Ya. Tadi sempet tuh mau dipindahin ke AE dulu. Cuman ternyata Intens ditabrak sama SE. Makanya Iya, balik lagi karena tanggung. Cepet. Dan ini kayaknya udah gak tanggung-tanggung lagi sih. Kalau tadi kita ngelihat 2 tim yang battle di arah 2 titik yang berbeda. Tapi ini 5 tim atau 4 tim yang sudah bersemayam di arah jarak yang tidak terlalu jauh lagi. Tinggal menunggu mana yang bakal pecah duluan di antara 4 tim ini. Ini
Ini bau-bau zona ke area ini sih. Kalau gue lihat-lihat ya. Kayaknya, tapi kalau misalkan ternyata ngebanting ke atas, wah senyum sih itu yang ada di bagian open field. Tapi kayaknya akan ada yang tailing juga, tapi belum tahu. Harusnya udah mulai kontak-kontakan tuh ya yang di bagian luar-luar sana tuh. Ya bener aja udah mulai ada yang ketangkep keculik satu. Voinchekri harus sedikit markir. Mau nge-revive gak sempat, langsung ditanam oleh Shadow. Satu tumbang, satu kenok, udah ke spot dan Potato. Tidak akan bisa diselamatkan kembali oleh pemain-pemain Void yang lainnya. Dua harus hilang dari Void dan ini tempo yang sangat membuat SE lebih percaya diri. Udah 6 kill ya. Udah 6. 3. 4 dari ARPM kan tadi. Ya. 2 mereka dapetin Dua dari dari Void. Void. Legit banget dan zonanya ini akan membuat gencatan senjata lebih lama lagi di bagian situ. Liga pernah kayak gini. Waktu itu ketika Odyssey yang jadi penguasa apartemennya. Itu kalau nggak salah hari-hari terakhir ya, hari-hari terakhir Liga yang gue ngeliat, wah granatnya Hexas keren banget saat itu. Cuman let's see apakah tetap masuk ke apartemen atau nanti zonanya keluar menuju ke arah bagian bukit-bukit belakang. Atau ternyata malah ujung-ujungnya ke bagian sekolahan. Karena sudah mulai akan ada banyak penghuni-penghuni baru. Mulai ada keramaian di titik yang sama juga. Mulai sadar ada kedatangan tamu tak diundang. Ada beberapa tembakan juga sudah mulai masuk tapi di sisi lain terpotong satu persatu pemain-pemain dari Voinchekri. Nampak tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gue cuma nggak tahu ada di mana last man standing dari Voinchekri. Ini siapapun yang mau langin Void akan di say thank you-in sama tim-tim yang lain. Karena menghentikan Mati lampu top 2-nya guys. Berarti ini membuka kesempatan buat tim yang ada di papan tengah dan juga papan bawah. Itu yang tadi gue bahas. Say thank you lah buat yang memulangkan poin, buat yang memulangkan Alter Ego. Karena kesempatan masih terbuka untuk mengejar poin dari dua tim yang sudah mati lampu di papan atas ini. Tapi Zenox udah mulai bangkit dengan mendapatkan sebuah knockdown dan poin yang mereka kolek dari arah Maekjo. Nah ini udah mulai diincer-incer ya nih tim-tim papan atas ya. Ini yang menjadi seru untuk di PMPL itu sendiri. Namun memang ada beberapa tim yang sedang berusaha try hard untuk masuk ke dalam zona. Karena kurang bersahabat untuk mereka yang masih berada di bagian open field. Untuk mereka yang sudah mendapatkan compound ya udah mereka bakal stay low key aja ngehold selama mungkin. Bahkan semuanya itu dijaga, semua sudut, semua sisi. Numpuk ketumplak itu kalau misalkan dilihatin dari minimapnya. Sumpah. Ya tapi numpuknya cuma 2 titik ya. Ya. Cuma 2 titik dong. Ya dong. Center dan atasnya aja. Karena tempat open-opennya kagak enak banget buat dimainin. Bener. Kalau kondisi kayak gini bukit bawahnya itu masih worth it gak buat dimainin Milo? Bukit bawah mana? Maksud gua kayak bagian circle bawahnya. Masih bisa tempatnya Nightmare sebelumnya yang ngeras Alter Ego. Oke. Warung ya, disebutnya sih warung ya sama player-player. Warung RRQ? Warung. Oh bukan. Oh bukan. Full. Itu biasanya diisi enak itu. Oke. Visionnya juga gede. Penumpukannya malah di atas sama di tengah Iya. doang ya. Cuma itu doang, makanya tadi gue nanya ke lu kan, itu bagian selatannya, bagian Iya. bukit-bukit atau atasnya apartemen lah, kalau Iya. dari arah in game-nya kan, itu sebenarnya masih bisa dimainin atau enggak, dan kata lu tadi masih bisa kan, bagian Bisa. warung-warungnya Iya. itu kan, gubuk-gubuknya. Ya, satu Ya. tim lah itu tuh. Satu tim di bagian bawahnya apart. Oke, cek bakal diambil atau enggak, karena kita masih menunggu juga untuk update dari stage yang kelima atau circle yang kelima. Sementara dari arah Bumi Sport yang masih menggali-gali informasi, supaya tidak ada yang ngekor saat mereka melakukan rotasi, tapi kayaknya udah sadar dari kedua tim ini. Pengecekan balik dilakukan oleh tim Odyssey. Oh ini seru nih pertemuan mantan kembali ya. Sepatutnya kalau misalkan memang ada kontak yang dilakukan. Ada yang turun mobil tadi. Cuman belum terpantau akankah mereka melakukan commit fight atau tidak. Ya mengingat ini stage 4. 10 detik lagi menuju ke arah stage kelima. Kalau mereka maksain fight, mereka buka fight sekarang. Otomatis mereka bakal ketinggalan kalau misalkan ternyata zonanya nggak ke arah utara. Yes. Tapi nunggu. Nah Itu dia. ini kalau misalkan tadi mereka fight. Ya, Mereka buang waktu kan. ya. Jadi ya udah, let's see. Kayaknya bakal langsung fokus aja komitmen menuju ke arah tempat zona. Dan tadi tempat yang sudah dibahas sama Milo pun harusnya akan menjadi playground. Ya, harusnya Zenox sih masuk situ. Kalau dari posisinya iya. Ya, Tapi kayaknya mereka mau nge-gatekeep supaya nggak ada yang muter ke tempat mereka. Makanya mereka Betul. tinggalin satu di arah kirinya. Tapi dia mundur. Ceng, ceng, ceng. Nightmare. Nightmare. Menyadari posisi yang enak mereka langsung melakukan reposition. Ya. Ini Mereka tempat sadar. mereka soalnya. ya tadi sebelumnya tempat mereka, makanya mereka balik lagi karena Oh. tahu sikonnya. Apalagi bisa di-scopin juga dari arah school kan. Yap. Ya,
bagus, cuman masalahnya memang mereka harus aware dengan area belakang karena Betul. sudah mulai ada beberapa tim yang masuk. Itu kan bagian belakang juga lebih high ground lagi. Iya. Tapi sepertinya ada banyak tim yang punya pemikiran sama, let's see apakah Bumi Sports akan menuju ke arah tempat yang sama atau tidak. Nah kalau misalkan mereka touchdown di tempat yang sama, harusnya sudah ada beberapa granat yang dimasak untuk bisa melakukan defense. Tapi RRQ dan juga Kanza sudah mulai bertegur sapa saat ini. Sementara dari Bumi Sports akan bertetanggaan terlebih dahulu. McJo dan juga Shadow sudah mulai bergesekan satu sama lain. Ada banyak pertemuan juga di beberapa titik. Ya lihat fokus dari audisi yang menzoning atau beberapa tim, tapi lihat juga Albi yang bakal langsung geragas masuk ke depan sana. Mistis Shock 2 peluru tapi masih bisa mendapatkan satu walaupun di trade dengan sangat cepat. Exor akan menjadi pemain terakhir di arah dari Water Tower Rozok ini. Exor bergerak maju mundur cantik. Util bakal dimainkan dan granatnya masuk Daybot. Menghembuskan satu nyawa terakhir dari arah tim Morisi. Dan Mikcho bertahan dengan dua anggota mereka dengan 5 elimination yang sudah mereka dapatkan. Namun nyawa mereka sih tipis banget, setipis kertas saat ini. Berharap dengan Hovercraft, kalau dia datang ke titik ini pastinya akan diberikan tembakan selamat datang. Berhasil dapetin timing, tapi ledakan Hovercraft membuat Herlings pun tidak selamat. Apa yang akan dilakukan? Hans Steel pun akan langsung memberikan Timing. follow up dengan Nistis. Masih berhasil, ternyata tidak. Karena Mastery punya lemparan granat cadangan, and it's time untuk Shadow Esports membasmi yang terakhir. Akan dicari ada di bagian mana, sepatutnya sudah mulai terbaca juga, tapi Daybot pun pantang menyerah. Masih ada gerakan, seorang diri saja Daybot. Will it be a clutch or not? Karena Mastery masih terus berusaha menjaga close combat, tapi dari bagian belakang ada third party. Xenox join the fight juga membuat posisi Shadow tidak baik-baik saja. Tidak ada yang diuntungkan, tapi Hans masih berusaha memberikan backup. Satu granat dilemparkan dan Hans membuat Mikcho harus pulang dengan 5 elimination. Gagal Mikcho untuk kembali lagi masuk menuju ke late game dan 11 tim tersisa kali ini di stage yang kelima. School masih gencatan senjata di area apartemennya. Ya, ini mereka tinggal nunggu sih sebenarnya. Apakah nanti bakal zonanya ke sana? Iya, tinggal nunggu zona aja sih Iya kan? sebenarnya orang-orang yang di apart ini. Iya, tinggal. Yang penting ngitung aja nih sensus Iya, penduduk. Sensus betul. penduduk apartemen ada berapa di gedung Betul. ini, lantai berapa. Nya ada berapa? Tim Dukcapil lagi kerja ya. Bener, ini lagi kerja bikin KTP ya kan, bener. Tapi zonanya ternyata masih makan apartemen. Iya sih. Ya, Ya, tapi ada itu kita- bagian kanan apartemen gak terlalu zona sih. Jadi mereka harus maju mau gak mau nih. Orang apart harus perang mereka. Tapi lihat dari Dewa yang kayaknya bakal menjadi jangkar dari arah tim-tim lain yang ada di barisan apartemen school ini. Kanza di arah lain pun tak terselamatkan dan Nexel tumbang. Pemain-pemain dari Bigetron satu persatu tumbang, bahkan Rezi sudah dipulangkan. Menuju ke arah lobby, dua pemain mereka tersisa. Pandum masih berfokus untuk bisa melewati area-area di sekitaran apartemen ini. Mengecek ke arah jendela, ada yang mengintip atau tidak. Dan Federales langsung melakukan reposition, menjaga angle ke arah school. Melihat dan menyadari adanya satu tim di area sekitar school ini. Tapi ini PR sebenarnya untuk Shadow. Cara keluarnya gimana coba Milo untuk pemain terakhir ini? Kayaknya udah gak bisa berharap sih. Udah nunggu zona menyentuh aja atau enggak nyari kill aja sih. Biar dapat poin. Ya, Iya. itu jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk last man standing dari Shadow Esports. Tapi Pandum masih belum menyerah. Medkit dia gunakan dan Horror Boys bergerak menabrak pertukaran tim Nightmare. Bisa mendapatkan Fanatic memang dan dua anggota mereka, bahkan tiga anggota mereka turun. Bisa mendapatkan yang kedua, close combat bakal terjadi. Asat tumbang kali ini. Menyisakan satu pemain saja, Hans for you. Geragas dari bagian belakang menjadi backstabber. Sudah bisa mendapatkan satu memang. Ada dua di arah bawah sana. Mr. Shot untuk S12K-nya. Bisa mendapatkan korban yang ketiga. Satu melawan satu. Hans for you menggocek ke arah kanan. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Dari pergerakan last man standing Horror Boys. Membuat Nightmare harus pulang ke arah lobby. Karena memang tadi juga ada Boom Esports ikut campur antara fight mereka, antara Horror Boys dan juga Nightmare. Itu membuat tadi kalkulasinya tidak matang. Tapi saat ini Serigala Gunung kedatangan, Singa Gunung juga. Di mana di sisi lain Hadre dan juga RRQ akan bergesekan satu sama lain. Tapi Boom Esports akan berusaha untuk mengusir mundur. Xenox! Satu pemain yang knockdown akibat granat dari seorang Yami. Bahkan Beryl pun Nitsnya connect kembali menuju ke arah pemain Xenox yang berikutnya. Dua sudah knockdown, tinggal yang duanya lagi. Tapi masalahnya mereka semua berkumpul di satu titik yang sama. Ini akan berbahaya sekali untuk Xenox sebetulnya. Xenox
Sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Granat melambung on point. Tapi timingnya tidak tepat. Masih terpantul 2 kali. Tapi red zone buatan masih belum berhenti. Datang dari Bumi Sport dan meledak. Bisa menjatuhkan kembali Super Dawn. Untuk yang kedua kalinya. Granat demi granat masih dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari tim Xenox. 2 pemain tersisa. 1 sudah berhasil bersembunyi. Tapi granat dari Boom benar-benar mematikan Jel. Gila Yami sih dari tadi. Lihat bagaimana Yami sudah mengumpulkan 3 eliminations. Tapi tadi Boom juga diberikan tantangan baru. Ada Kanza yang sempat melempar granat dari bagian belakang. Jadi ini nggak bisa fokus ke arah satu titik saja. Banyak arah mata angin juga yang mulai membuat para tim ini kebingungan. Namun Zona dalam 5 detik akan mengecil. Stage 6. Dan juga arah stage ke-7. Apakah menuju ke arah perbukitan atau ke apartemen ternyata? Masih ke apartemen. Ini kentang. Sangat Benar. kentang. Lo nggak ke apartemen, nggak ke bagian dari bukit juga. Tapi Adre dan Pandu berhadapan satu sama lain. Cepat ganti tangan. Press menuju ke arah bagian rumah. Tapi belum ada yang keluar juga. Masih tarik ulur gaming. Ada Yutil yang dilempar. Dia nggak sadar sepertinya C4 ternyata yang dilempar. Makanya nggak langsung meledak. Bunyinya terdengar membuat pemain-pemain dari Pandum lebih aware lagi. Adria sudah mulai menyebarkan posisi mereka kembali. Ada 1 buat spekulasi granat yang dilemparkan. Neo DZ masih belum bisa mendapatkan knockdown. Dari 1 spekulasi tempat yang tadi dilemparkan sebuah granat. Masih beradu, mereka kompak naik bertiga mengecek semua ruangan yang ada di bagian lantai 2. Mereka bakal naik lagi menuju ke atas. Hardcheck bakal mereka lakukan dan Nimboy pun tumbang. Tapi Pandum harus kehilangan 2 anggota mereka. Joe Brenke sedikit terlambat lalu memberikan backup. Tapi dia mendapatkan 1 confirm elimination. Kembali lagi turun setelah 2 anggota mereka terkenok di tangga. Tapi masih belum ketanam, that's why masih ada harapan, masih ada kesempatan kedua juga baik dari Adria ataupun dari Pandum. Sementara mulai ada granat kembali yang connect di sisi lain. Boom! Menebar terornya kembali menuju ke arah Singa, Oren dan granat yang kembali tepat. Wow! Rata sudah Xenox dimakan oleh Serigala Gunung. Masih berlanjut, kita berpindah lagi menuju ke arah Pandum. Dan juga Adre di Knock arah apartemen. Knock 2 lagi dari arah Pandum membuat mereka mengurunkan niatnya untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Tim Z menjaga angle ini dengan sangat baik. Hanya tinggal 1 mata-mata lagi yang harusnya bisa mereka dapatkan. Menang dari segi jumlah, menang dari segi mental. Tapi momentum akankah mereka dapatkan dengan sempurna karena mereka harus berbalapan dengan Blue Zone yang menutup. Wah ini udah nowhere to run sih. Mau kemana lagi? Maju salah, mundur salah, harus setup smoke untuk bisa nyebrang. Tapi masalahnya mereka lebih memilih untuk elimination tersebut. Berbondong-bondong muflek unit disapu habis rata. Pandum berhasil menghapus Adre dari Erangel. Wow. Timing mereka untuk naik begitu tepat. Apalagi udah dibantuin dari sama Smoke yang di setup di atas. Jadi begitu mereka naik gak bakal ketembak sama Boom yang ada di arah bukit sekitar apartemen tersebut. Bigetron bermain dengan tempo yang lambat. Mila. Perang apart itu lama banget ya. Yang paling aku nggak suka tuh kalau perang di apart udah males banget di tangga. Tunggu-tungguan ya. Iya, tunggu-tungguan. Bisa dilihat tadi dari Pandum sama Adria perangnya selama itu sampai zona gerak pun masih perang mereka di tangga. Benar. Dan timing juga dibutuhkan banget. Iya. Belum lagi harus hard check ke semua ruangan begitu mereka naik. Angle-nya terlalu banyak untuk dikontrol. Tapi Boom sih membunuh tanpa menyentuh dari jarak yang begitu jauh tadi. Karena mayat mereka banyak banget ya. Banyak banget cuy. Iya. Itu tadi berapa granat ya mereka ya? Wah banyak banget sih itu karena ada 12 mayat total di situ. Benar. Free refill, free refill. Refillnya. Ibarat es teh. Iya. Ini granatnya Berasa free Ocha refill. ya beri refill. Nah lagi-lagi Yami. Kita mulai melihat bagaimana Yami menebar terornya. Inilah dia bangkitnya bangunnya sang serigala dari bagian belakang. Tapi ternyata apartemen pun gak kalah hebohnya. Leon DZ last man standing dari Pandum. Apa yang bisa dilakukan? Dipotong oleh seorang Reza. Dan Pandum setelah tadi dia memenangkan fight di bagian apartemen. Mereka gak mampu berlomba dengan waktu. Gak mampu berlomba juga dengan tim-tim yang sudah ada di bagian dalam zona. Sapu. Itulah yang dilakukan oleh Bigetron. Untuk memprediksi move dari wall smoke yang dibuat di arah pagar dari arah schoolnya. Sementara Shadow lebih menyerahkan nyawa mereka menuju ke arah Blue Zone. Tidak membiarkan tim lain mendapatkan poin, tapi Lele Boy memotong pergerakan dari Bumi Sport. Gagal untuk melakukan sebuah split position. Hungry Beast harus kehilangan 1 serigalanya.
Ya, ini PR berikutnya dari Boom. Gimana caranya mereka bisa berbondong-bondong touchdown ke bagian tengah dengan selamat. Karena sedari tadi mereka sudah diintai, mereka sudah di lock, sudah dikunci habis-habisan. Apakah selamat atau tidak? Boom Esports kita masih belum tahu. Karena pada akhirnya masih ada yang berbagi kos-kosan. Tapi Riza kembali membuktikan aimnya, tracking on point. Bahkan yang berikutnya masih dicoba kembali, hampir terpotong rotasi Boom. Tapi masih selamat, masih ada satu lower ground yang bisa dikunci, masih bisa diamankan juga. Namun di sini menariknya, ini yang berbagi kos-kosan dari tadi. Stikli, udah gak bisa kemana-mana dia. Ibarat tikus dah ke pojok sama kucing-kucing yang ada di bagian seberang. Hansa pun harus pulang menuju ke arah lobby, mereka hanya bisa finish di peringkat yang keempat. Masih ada 3 tim yang tersisa kali ini. Boom Esports masih belum bisa menyelamatkan rekannya, berusaha untuk lewat tapi masih disapu oleh Bigetron. Reza hampir saja bisa mendapatkan pemain dari Boom Esports. Dan pergerakan dari seorang Beryl masih belum bisa menggapai 2 rekan yang lainnya. Dan Boom hanya menyisakan 2 anggota mereka, tapi Metrales lengket banget tembakannya untuk menjatuhkan kembali 1 pemain dari Boom. Bahkan Acul sudah dihentaskan, Yami pun tak berkutik. Boom finish di peringkat yang ketiga. Sadar betul masih ada yang ngumpet di bagian atas, that's why akan ada granat dilontarkan menjadi kembang api. Belum berhasil pemain dari Bigetron untuk bisa membuat granat tersebut impactful. Namun percobaan berikutnya masih menjadi kembang api saja. Let's see, apakah mereka masih punya granat yang cukup atau tidak. Nampak granatnya tidak terlalu maksimal. Ini harusnya mereka bakal close combat sih. Here we go, let's see. Apa yang akan dilakukan 3-on-3 situation. Karena Dewa United dan juga Bigetron by Vitality. Dimana ini posisinya sangat menarik sekali antara satu sama lain. Hah? Ada yang menjadi ninja. Apakah berhasil atau tidak kita masih belum tahu. Tapi Lele Boy berhasil menculik seorang Federal. Wah, dapatkan yang kedua. Tapi ternyata masih ada Reza memberikan backup yang sangat baik. Dan Excel akan COD di bagian smoke. Masih nge-whip dan akhirnya Excel